Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ketemu lagi di Rumah Aura. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah berkenan datang di sini dan yang baru gabung. Halo, selamat datang ya dan salam kenal. Oke teman-teman, seperti biasanya saya sharing kegiatan ibu rumah tangga dan kali ini saya mau masak-masak lagi. Jadi masakan saya seperti biasa itu menu rumahan yang sederhana. Dan setelah masak-masak, saya juga mau merapikan belanjaan bulanan yang kemarin saya beli dan baru sempet saya rapikan kali ini ya. Jadi selang 1 hari, jadi saya biarin aja masih di kantong plastik gitu. Tadinya mau saya rapikan tapi saya pikir-pikir, saya bikin video aja gitu ya. Nah ini teman-teman, saya mau merebus air dulu. Jadi menu kali ini menunya yang seger aja ya. Saya pengen banget makan sayur bening katu yang kemarin saya beli 1 paket ya teman-teman. Nah 1 paket itu isinya ada katuk, ada daun bawang seledri, ada wortel, ada jagung, ada labu siam. Pokoknya komplit banget ya. Itu harganya 3.500. Sudah lengkap seperti itu, sama ada kencur, kemudian ada lengkuas dan daun salamnya juga. Nah jagungnya itu saya tambahin 1 buah. Kemarin kan saya beli jagung 1 kilo ya 6.000, ada 4 buah. Yang satu saya pakai untuk tambahan sayur bening ya. Untuk bumbunya itu gampang banget teman-teman, hanya bawang merah, bawang putih yang digeprek aja, tidak saya iris-iris ya. Jadi cuman digeprekin aja gitu. Kemudian untuk wortelnya juga saya potong-potong agak memanjang seperti ini ya. Nah kalau udah tinggal dimasukkan ke dalam air, direbus, lalu tambahkan aromatik, daun salam dan lengkuas. Kemudian tambahkan juga labu siamnya. Jadi direbus dulu bumbu beserta sayuran yang keras, kemudian ditutup. Nah ini saya potong-potong daun bawang sama seledri. Jadi sayur bening kali ini tuh kepengen yang seger tapi ada gurihnya dikit aja. Kemudian ini saya mau bikin bumbu balado ikan pindang keranjangan. Nah kalau di tempat saya itu namanya ikan pindang keranjangan ya. Mungkin di tempat di Bekasi atau di mana gitu namanya ikan cuek ya teman-teman. Nah untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemudian tomat, daun salam, lengkuas, sama daun jeruk. Yang dihaluskan itu hanya bawang merah, bawang putih, sama cabai ya. Tomatnya itu saya potong-potong kecil aja. Tadinya mau saya halusin tapi kayaknya lebih sedep kalau dipotong-potong aja ya. Oh ya teman-teman, sayur beningnya itu saya pakai kencur ya. Ada juga yang sukanya pakai kunci, tapi kalau di sini kunci itu agak susah. Jadi biasanya itu pakai kencur yang agak banyak, makanya disebut sayur bening kencuran gitu. Nah sayur bening kencuran itu rasanya segar, agak manis gitu ya. Cuman kali ini mau saya combine agak manis sama agak gurih. Biasanya saya nggak pakai Royco gitu ya, nggak pakai kaldu bubuk, tapi kali ini saya mau pakai kaldu bubuk tapi sedikit aja, sejumput. Nah ternyata rasanya tuh enak banget ditambahin pakai kaldu bubuk, tapi jangan kebanyakan supaya tidak terlalu gurih kayak sop ya. Nah untuk teman makan sayur bening, saya mau goreng tahu. Ini tahu Cina. Jadi anak saya tuh sukanya tahu Cina seperti ini ya teman-teman. Saya beli 2 bungkus. Karena kalau tahu yang agak keras di sini namanya Karangsari, itu sebenarnya enak, cuman menurut anak saya itu kurang lembut. Dia lebih suka tahu Cina, jadi saya sukanya sekarang beli tahu seperti itu, cuman di warung tidak selalu ada tiap harinya. Oke, sekarang saya haluskan dulu bumbunya, bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit merah, cabai merah keriting ya. Nah karena pas menghaluskan bumbu itu saya menggunakan air, jadi kita susutkan dulu, kita panaskan wajan, kita masak tanpa menggunakan minyak. Tapi ini ada minyak sedikit bekas tadi goreng tahu, nggak apa-apa ya. Jangan ditambahin minyak lagi, nanti nunggu bumbunya itu menyusut ya, biar nggak ada airnya gitu, supaya bumbunya itu nggak langu ya teman-teman. Sambil nunggu bumbunya menyusut, ini saya isi kecap dulu karena kemarin saya habis beli kecap. Saya beli kecapnya kayaknya kurang, harusnya 2 bungkus ya.
Nah, kalau sudah bumbunya menyusut, kemudian tambahkan minyak sedikit, lalu ditumis, kemudian tambahkan bumbu aromatik daun jeruk, lengkuas, dan daun salam. Ditumis-tumis lagi sampai wangi. Kalau sudah, tambahkan air lagi. Kenapa kalau bolak-balik tambahkan air lagi? Karena yang tadi itu supaya bumbunya mateng, tidak bau langu ya. Kalau sudah mateng baru deh ditambahin air, nggak apa-apa. Kemudian masukkan tomatnya, jadi tomatnya biarkan sampai layu, sampai mateng. Nah, kalau udah tinggal ditambahkan kecap secukupnya, lalu masukkan ikan pindang keranjangannya. Jadi saya beli ikannya itu hanya 3 bungkus aja, 3 keranjang, jadinya 6 ekor seperti ini. Dan ini alhamdulillah enak banget baladonya. Tapi menurut saya kebanyakan kecap jadi warnanya kurang cantik ya. Lalu tambahkan bawang merah goreng supaya rasanya lebih sedap. Masya Allah, tabarakallah. Menu saya kali ini seperti ini aja tapi nikmatnya luar biasa. Masaknya udah selesai, langsung aja saya mau bersihin dapur supaya tidak berantakan, dilihatnya juga enak. Ini saya cuci piring dulu ya teman-teman. Untuk perabotan yang berbahan plastik seperti ini biasanya suka banyak noda-noda hitam gitu, susah hilangnya. Karena saya nggak punya sikat gigi bekas, jadi saya pakai sikat yang untuk bersihin sink, nggak apa-apa, yang penting dibilas sampai bersih ya. Sebenarnya saya suka banget lihat orang cuci piring, apalagi kalau dengar suara gemericik air. Cuman sayang banget di rumah saya kalau airnya nyala, otomatis juga kedengaran suara mesinnya ya. Karena di rumah saya tuh nggak ada penampungan teman-teman. Makanya kalau bikin konten atau video di dapur suka berisik ya karena pasti lagi nyalain air gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau agak-agak terganggu. Oke, setelah selesai masak, kemudian cuci piring, saya udah mulai lapar. Jadi sekarang saya juga mau langsung makan. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau di video saya itu sekarang sering banget lihat saya lagi makan. Nggak apa-apa ya. Padahal makanannya dan masakannya ya seperti ini aja ya teman-teman, menu rumahan yang sederhana. Tapi bagi saya ini sudah nikmat banget karena memang seleranya saya ya seperti ini ya teman-teman. Kalau makanan bule itu saya doyan, cuman kurang begitu nafsu gitu ya. Kecuali kalau makanan rumahan seperti tadi, apalagi kalau lalapan, waduh, kayak rasanya tuh nikmatnya luar biasa. Oke lanjut, setelah perut kenyang saya mau beresin belanjaan. Tapi sebelumnya mau saya lap-lap dulu perabotannya karena sudah banyak banget debu. Dan terutama saya lagi bingung banget ya teman-teman, barangkali ada masukan atau saran. Dispenser saya itu kan suka berkerak putih gitu, mungkin dari tetesan air mineralnya ya. Saya juga nggak tahu ini akibat dari air yang kurang bagus atau kayak gimana, tapi menurut saya air mineral itu kan lumayan terkenal mereknya, masa iya sampai menimbulkan apa namanya kerak-kerak kayak kapur gitu loh di dispenser. Ini juga nggak tahu, pokoknya yang jelas ini bekas air tetesan gitu. Dan setelah saya gosok-gosok pakai pembersih kaca dan lain sebagainya tetap nggak hilang. Barangkali teman-teman punya solusi atau masukan gimana caranya untuk menghilangkan kerak putih yang di dispenser ini loh teman-teman ya. Karena saya risih banget dan agak-agak kurang nyaman lihatnya, seperti jorok gitu ya. Padahal ya dilap-lap gitu. Nah seperti ini ya teman-teman, udah digosok-gosok gitu tetap nggak hilang. Akhirnya saya nyerah aja deh, yang penting bagian pinggir-pinggirnya itu saya lap-lapin. Nah, setelah raknya bersih, kemudian saya juga mau bongkar belanjaan sekaligus mau bongkar storage-nya. Saya lihat dulu di dalamnya tuh yang masih tersisa apa. Tapi saya keluarin dulu, kemudian saya bersihkan, saya lap-lap supaya wadahnya juga tetap bersih, tetap clean gitu ya.
Terus itu ovennya belum saya naikin di atas karena rencananya tuh pengen saya simpan di kardus aja supaya tidak kotor ya teman-teman, karena memang jarang banget dipakai, akhirnya malah debunya nempel. Tapi saya pikir-pikir lagi, saya harus bongkar kardus karena saya kalau nyimpan kardus itu nggak dipakai, saya gepengin gitu teman-teman. Saya lipat biar rapi, tapi nambah kerjaan lagi ya. Akhirnya saya tunda lagi deh, besok aja. Dan itu anak saya pengen makan ya teman-teman. Biasa kalau saya bongkar belanjaan suka kepo. Pengen tahu mamahnya belanja apa aja gitu kali ya. Nah ini saya turunin dulu, keluarin, jadi biar tahu saya kelompokkan makanan kering sama mie instan, terus kayak sabun-sabun, alat mandi juga di wadahnya sendiri-sendiri, karena wadahnya itu sudah ada judulnya ya. Kalau mie instan ya udah sama mie instan, terus alat mandi sama alat mandi. Oh ya, kalau teman-teman pengen samaan juga mau beli storage seperti ini, dari produknya Green Living ini bagus banget ya. Nanti link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Nah ini ternyata saya punya mie instan lumayan banyak ya. Jadi masih punya sisa stok bulan lalu. Alhamdulillah anak-anak bulan ini tuh tidak terlalu banyak makan mie instan karena mamahnya lumayan agak rajin masak. Saya melarang banget juga enggak, tapi membebaskan juga enggak, biasa-biasa aja gitu ya. Karena kalau dilarang pun anak-anak bisa beli di luaran ya teman-teman, banyak banget sekarang Warmindo ya. Di dekat rumah saya juga ada Warmindo yang rame banget gitu. Jujur ya bunda, saya tuh kalau ada orang-orang yang produktif bisa jualan kayak gitu tuh rasanya kepengen juga gitu. Padahal di rumah pun saya sudah jadi content creator ya, tapi rasanya kalau bisa bikin-bikin makanan terus dijual, orang-orang suka, rasanya punya kepuasan tersendiri ya. Ya itulah namanya manusia ya teman-teman, sawang sinawang. Kadang-kadang mungkin teman-teman lihat saya jadi content creator enak ya jadi YouTuber, padahal sama aja kita berjuang dari nol. Terus mikirin tema kontennya tuh apa hari ini supaya teman-teman tuh bisa termotivasi atau nggak bosen. Belum lagi mikirin viewnya itu jelek kayak gitu ya. Belum tentu mendapatkan dolar yang gede. Pokoknya kalau jadi content creator seperti ini tuh seperti orang dagang di pasar. Banyak banget content creator ibu rumah tangga. Tetap aja kan ada yang punya langganan. Kalau di pasar itu banyak orang jualan bumbu ya, cabe. Tapi biasanya kan suka ada yang, oh aku suka sama pedagang ini mungkin karena ramah, dagangannya bagus dan sebagainya. Sama aja kayak saya ataupun teman-teman konten creator yang lain ya. Namanya view atau penonton itu selalu naik turun, nggak mesti stabil terus karena hanya YouTube yang tahu, yang menilai bagaimana. Walaupun kita sudah bekerja keras, mikirin kontennya bagaimana, berusaha bikin video yang bagus, tapi kalau memang belum rezeki ya udah view-nya ya segitu-gitu aja ya teman-teman. Tapi memang kalau kita jarang banget upload, kayak saya kan sempet hampir 2 minggu lebih ya, atau hampir 3 minggu itu nggak upload ya, langsung anjlok gitu teman-teman. Makanya sebisa mungkin kalau mau jadi content creator itu tentukan temanya dulu, mau tema apa. Kalau misalkan ibu rumah tangga ya udah seputar ibu rumah tangga aja. Terus kalau bisa konsisten, paling tidak dalam 1 minggu itu ada absennya ya. Jangan sampai pleng nggak ada absennya, kecuali kalau memang dia itu sudah jadi selebgram atau memang sudah udah terkenal, paling nggak tetap dicari ya. Tapi kalau kayak saya hanya ibu rumah tangga biasa, nggak ada yang kenal ya, ada yang nonton pun udah alhamdulillah ya. Tapi apapun itu saya selalu bersyukur, paling tidak saya punya karya dan bisa sharing kegiatan sehari-hari, dan alhamdulillah saya juga punya banyak teman melalui YouTube ini, teman konten creator maupun teman-teman yang suka komen walaupun gak pernah ketemu ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.